Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sakroni akan menyampaikan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun segitiga restitusi terdiri dari satu, menstabilkan identitas, dua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Nah, kita akan mencoba membahas satu persatu tentang segitiga restitusi tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional, sehingga kita perlu menstabilkan identitas anak tersebut. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan, sehingga anak merasa dipahami. Jadi tidak langsung kita salahkan akibat perbuatan anak tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yakni menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, sehingga mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal yang dia miliki. Baik, dalam kasus pertama, Ashifa tidak terima orang tuanya diejek oleh temannya, sehingga ia marah dan tidak bisa menahan emosi. Adapun skenario penyelesaian permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Ashifa, Pak Roni tadi dapat laporan dari teman-temanmu. Katanya kamu habis bertengkar dengan Sulpi. Kenapa? Zulfi itu loh Pak, sering mengolok-olok ayah saya di kelas. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, ya saya marah. Oh, begitu. Pantas. Kalau Pak Roni ada di posisi Ashifa, juga pasti Pak Roni bakal marah. Lalu, apa yang Ashifa lakukan pada Zulfi? Saya kesal dan marah Pak, terus mengejar Zulfi, lalu mengambil bukunya dan melemparnya keluar. Melempar keluar? Kira-kira perbuatan Ashifa seperti itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak Pak. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah Ashifa tidak patuhi? Saling menghormati sesama teman Pak. Nah, menurut Ashifa, keyakinan kelas itu penting nggak? Penting Pak. Nah, kalau menurut Ashifa penting keyakinan kelas itu, kedepannya misalnya ada teman-teman yang mengolok Ashifa lagi, apa yang akan Ashifa lakukan? Saya harus lebih sabar Pak, dan misalkan ada yang mengolok-olok orang tua kami lagi, kami akan melaporkannya ke guru. Baik, menurut Ashifa, setelah kejadian ini, apa yang Ashifa pelajari dari keyakinan kelas ini? Harus lebih menghormati teman Pak. Dan lebih sabar. lebih sabar. Baik, karena masalahnya sudah selesai, Ashifa sudah belajar sabar, dan nanti kalau misalkan ada yang mengolok-olok lagi, Ashifanya nanti bisa menahan emosi. Baik, karena masalahnya sudah selesai, Ashifa boleh kembali istirahat ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, boleh istirahat. Saya Ashifa kelas 6 SD. Saya sangat senang karena telah diajak diskusi oleh guru saya. Saya belajar mengendalikan emosi jika ada teman yang mengejek saya di kelas. Saya juga perlu belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman di kelas. Terima kasih. Dalam kasus kedua, Galang tidak memakai sepatu dan hanya memakai sandal jepit saat pembelajaran di sekolah. Adapun skenario pemecahan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Galang, kenapa kamu pakai sandal ke sekolah? Karena sepatu saya basah Pak. Sepatumu basah? Iya. Kira-kira kamu di rumah ada sepatu lagi nggak? Punya Pak. Punya.
Kira-kira kalau kamu pakai sandal ke sekolah, keyakinan kelas apa yang tidak kamu patuhi? Tidak disiplin. Tidak disiplin. Nah, kira-kira menurut kamu kalau ke sekolah itu kamu harus gimana? Disiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Disiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Kira-kira ke depannya, kalau misalkan sepatunya Galang sedang basah, apa yang akan Galang lakukan? Memakai sepatunya satu lagi. Oh, memakai sepatu yang satu lagi. Baik, berarti untuk kedepannya Galang kalau misalkan sepatunya basah akan mencoba pakai sepatu yang satu lagi ya. Baik, terima kasih Galang. Jangan ini ya, tidak usah ini. Pak Roni juga pernah mengalami kejadian seperti itu ya. Yang penting kalau datang ke sekolah kalau nggak ada sepatu nanti bisa bilang ke guru gitu ya. Terima kasih. Sekarang Galang boleh kembali ke kelas ya. Saya Galang, kelas 6, senang diajak bicara dengan Pak Roni. Saya belajar disiplin. Jika sepatu saya basah, akan memakai sepatu yang lain. Terima kasih. Terima kasih.